Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita semuanya bisa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat kepada Bapak dosen atau kuliah Qiraatul Kutub, Bapak Gilang MPD, dan yang terhormat kepada teman-teman yang saya banggakan. Baik, sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Pradiba Maharani dengan NIM 23121053 dan untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Qiraatul Kutub yang akan membacakan kitab Ushul Tarbiyah sesuai kelompok sendiri dengan halaman 124 sampai 125. Simak berikut penjelasannya. Tarbiyatul Fadhaili, yaitu meningkatkan kebajikan. Inna fil ibadati syurahan wa ibtihajan lisodri. Terjemahannya, sesungguhnya dalam ibadah itu terdapat rasa senang dan rasa percaya diri. Inna di sini itu disebut juga harfu taukidun, penegasan. Fil ibadati yaitu isim majrur. Insyurahan itu maf'ul. Lisodri, linya itu huruf jar, sodrinya itu majrur. Li annaha silatu ma bainal abdi wa ma'budihi subhanahu wa ta'ala. Terjemahannya, karena itu adalah hubungan antara hamba dan Tuhannya, maha suci dia yang maha kuasa. Fayastamidu min munajatihi li rabbihil quwata wa madada ala iradil khairi wa makarimil akhlaq. Terjemahannya, maka dari doanya kepada Tuhannya, ia memperoleh kekuatan dan dukungan atas keinginan untuk kebaikan dan berakhlak mulia. Jadi fayastamidu itu mubtada, min munajatihi itu khabar, li rabbi itu majrur, ala itu huruf jar, iradatil khairi itu majrur, akhlaki itu mudhaf ilaih. Selanjutnya, fal ibadatu tamudul insana bisabril ladzi huwa quwwatun yataqawwal qalbu biha. Terjemahannya, ibadah memberi seseorang kesabaran, yaitu kekuatan yang menguatkan hatinya. Jadi fal ibadatu itu mubtada, tamuddu itu khabar, insana itu maf'ul bih atau pelengkap. Bisobri maf'ul bih atau pelengkap. Alladzi itu isim mausul jadi mubtada, huwa quwwatun itu khabar, yataqawwa itu jadi fi'il, alqalbu itu fa'il, biha itu majrur tapi mabni karena hadis itu isim domir. Selanjutnya, fa idza taqawwa alqalbu asbaha shabiran ala ta'atillahi ta'ala. Terjemahannya, jadi ketakwaan hati menjadi sabar dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi taqwa itu fi'il, al-qalbu itu jadi fa'il, asbaha itu isim tafdil, sabiron itu fa'il, ala itu huruf jar, ta'ati itu majrur, lillahi itu mudhaf ilaih, ta'ala mabni. Terus sabiran an maksiyatillahi ta'ala. Terjemahannya, sabar dalam kemaksiatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Sobiron itu fa'il, an itu huruf jar, maksiyati itu majrur, lillahi itu mudhaf ilaih, ta'ala itu mabni. Sobiron ala aqdarillahi ta'ala, sabar dalam ketetapan Tuhan yang Maha Esa. Sobiron itu jadinya fa'il, ala itu huruf jar, maka al-aqdari itu huruf jar, maka dibacanya aqdari. Jadi setelahnya dibaca kasroh ri. Allahi itu mudhaf ilaih, ta'ala mabni.
Faqad arsyadana al-haqqa tabaraka wa ta'ala ilal isti'anati bis-sabri was-salati 'alal umuri. Terjemahannya, dan kebenaran yang maha mulia dan maha tinggi telah membimbing kita untuk mencari pertolongan melalui kesabaran dan sholat dalam menghadapi suatu masalah. Faqad di sini itu fi'il madi, arsyadna itu fi'il, al-haqqa itu maf'ul bi, tabaraka itu jadi fa'il, wa ta'ala itu wawu atof. Ilal isti'anati itu majrur, bisabri itu majrur, wassolati itu wawu atof, alal umuri itu majrur, kedudukannya khobar. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Terjemahannya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Wasta'inu, wanya itu wawu atof, ta'inu itu fi'il, bisabri itu pelengkap fi'il dan fa'il, wassolati itu jadi wawu atof mengikuti harokat sebelumnya, wa innaha lakabiratun, wanya itu wawu atof, innaha lakabiratun khobar. Alal khasyiin yaitu huruf jar, maka jamaknya menjadi khasyiina bukan khasyiuna. Qala Sa'di rahimahullah. Terjemahannya, Al-Sa'di berkata, semoga Tuhan mengasihinya. Qala Sa'di itu isim ma'rifat, rahimahullah itu idhofah. Wa kadzalika as-salatu allati hiya mizanul imani wa tanha 'anil fahsya'i wal munkari yusta'anu biha 'ala kulli amrin minal umuri. Terjemahannya, demikian pula sholat yang menjadi tolak ukur keimanan dan mencegah maksiat dan kejahatan dapat digunakan untuk pertolongan dalam segala hal. Jadi, wa kadzalika sholatu itu isim ma'rifat karena memakai wakanat jadi mubtada, allati ya itu jadi khobar, mizanul imanu itu gabungan dua isim atau idhofah, jadi mudhof ilaihnya itu dibaca jar atau kasroh jadinya imani. Watanha itu fi'il fa'il, anil fahsya itu maf'ul bih atau pelengkap, wal munkari itu wawu atuf karena ada huruf jar maka dibacanya kasroh jadi munkari. Selanjutnya yusta'anu biha yaitu fi'il mudhari majhul, ala itu huruf jar, kulli itu taukid. Terus amrin itu setiap ada kata kuli di depannya tadi maka harus dibaca kasroh jadinya amrin. Minal umuri karena min itu huruf jar karena setelahnya huruf jar maka dibacanya kasroh jadi umuri. Selanjutnya wal muslimu idza shalla rabata quwwatahu bi quwwatillahi ta'ala. Terjemahannya, dan ketika seorang muslim ia menghubungkan kekuatannya dengan kekuatan Tuhan yang Maha Esa. Muslimun isim yang diawali kalimat jadi mubtada, idza shalla itu khabar, rabata quwwatahu bi quwwatillahi itu pelengkap atau maf'ul bih. Bikuwati, binya itu huruf jar maka tinya dibaca kasroh jadi ya. Allahi itu mudhaf ilaih, ta'ala itu mabni. Sa'ilan rabbuhu azza wa jalla an yu'anahu wa yamudahu bima yu'inuhu ala ta'atihi qailan fi sholatihi. Memohon kepada Tuhan yang Maha Esa untuk membantunya dan memberinya apa yang akan membantunya untuk menaatinya yang mengatakan di dalam sholatnya. Jadi sa'ilan itu jadi fa'il, rabbuhu itu maf'ul bih,
an yu'ainahu itu dibacanya na itu karena ada an itu menasobkan fi'il mudhari, wa yamuduhu itu wau atof bima yu'ainahu itu khabar, ala ta'atihi itu maf'ul bih atau pelengkap, qailan itu fa'il, fi sholatihi itu dibaca jer atau kasroh karena ada huruf fi, jadi sholatihi. Selanjutnya yaitu iya karena abu dua iya karena stain. Terjemahannya hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Qala Ibnu Katsir berkata, fal awwalu tabri'u minasyirki, yang pertama mengingkari kemusyrikan. Jadi tabri'u minasyirki, tabri'u itu jadi fi'il minasyirki. Min di situ itu termasuknya huruf jer. Jadi dibacanya itu syirkinya itu jadi jer atau kasroh ya. Selanjutnya yaitu wasani tabaru minal hauli quwati, dan yang kedua mengingkari kekuasaan dan kekuatan. Tabaru itu jadi fi'il, wa minal hauli itu karena huruf hauli itu kemasukan huruf jermin maka dibacanya kasroh. Wal quwati itu waw atof maka mengikuti kata sebelumnya jadi kuwati. Selanjutnya wat taufidu ilallahi azza wa jalla, artinya serta mempercayakan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Wat taufidu yaitu waw atof taufidu isim alif lam yang ada di awal kalimat yang menjadi mubtada, ilallahi itu khabar. Wa huna yaqulu rabbu azza wa jalla, dan di sini Tuhan yang Maha Esa berfirman. Yaqulu itu termasuk fi'il, Rabbi itu jadi fa'il. Hadza baini wa baina ibadi li'abdi ma sa'ala, ini antara aku dan hambaku mendapatkan apa yang dimintanya. Hadza di sini isim isyarah maka menjadi isim ma'rifat. Baini itu khabar, wa baina ibadi itu zaraf. Selanjutnya faman kutinats ista'anathu billahi, artinya itu barang siapa memohon pertolongan kepada Allah, fa innallaha ta'ala ya'inuhu 'alal birri wat taqwa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membantunya dalam kesalehan dan ketakwaan. Jadi fa innallah itu maka inna ini huruf menasabkan kata Allah, lafaz Allah dibaca Allah. Jadi ta'ala itu khabar. Innuhu 'alal birri wat taqwa itu maf'ul bi atau pelengkap. Alal birri itu kemasukan huruf jar, jadi dibacanya kasroh jadi birri. Wat taqwa itu huruf atof. Kenapa nggak jar? Karena di situ hukumnya itu mabni diakhiri alif lam masyhura wa taqwa. Wa yulifadhailil a'ma, linya itu huruf jar maka dibacanya ili. Lil a'mali itu gabungan maka menjadi mudhof ilaih, dibacanya itu kasroh jadinya amali. Wa makarim itu wawu atof mengikuti kata sebelumnya maka dibaca kasroh. Li annahu wa yuwafiqu li fadhailil a'mali wa makarimil akhlaq, serta membimbingkan kepada amal saleh dan akhlak yang mulia. Li annahu karimun jawadin yaitu termasuk khabar karena dia maha pemurah,
Maha Pemurah. Raufur Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi itu Raufun itu khabar muqaddam, Rahimun itu mubtada muakhar. At-tasifa bikamali sifati wa asmaha wa asanaha, artinya serta dicirikan oleh yang maha sempurna dan kualitas tertinggi dan terbaik. Jadi bikamali itu kemasukan huruf jar, dibacanya kasroh, di itu kan li jadinya kasroh. Sifati itu gabungan isim atau mudhof ilaih, maka asifati di situ mudhof ilaihnya dibaca kasroh karena kemasukan huruf bi. Wa asmaha wa asanaha itu wawu atof. Kesimpulannya yaitu bahwa ibadah mendatangkan kegembiraan dan keyakinan karena ibadah merupakan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Maha suci Dia yang maha kuasa. Ditekankan pula bahwa kesabaran dan doa merupakan sumber kekuatan, petunjuk dalam menghadapi tantangan, dan bahwa memohon pertolongan kepada Allah akan menuntut kepada kebaikan dan akhlak yang mulia. Itu akan menghasilkan dukungan bagi ketakwaan, kebenaran, dan perilaku berbudi luhur. Karena Dia adalah yang maha penyayang lagi maha pengasih, yang mewujudkan kesempurnaan dan kualitas tertinggi dan terbaik. Selanjutnya halaman 125. Wa amma shaumu fafihi tadribu wa ta'widun ala takhalluqi bimakarimil akhlaq. Terjemahannya, adapun puasa adalah melatih dan membiasakan diri untuk mengamalkan akhlak yang mulia, wasabri ala ta'ati, dan sabar dalam ketaatan. Fabisawmi yastati'u ayyuhadda min hayazanil ghadab. Dengan berpuasa seseorang dapat membatasi luapan amarah, wa minar rafathi wasakhabi wasababi, dan berkata kotor dan berkata kasar dan hinaan, wa munkaratil akhlaki, dan hal-hal yang tidak berakhlak mulia. Li'annahu ma'murun bidzalika fi kulli hin, karena ia diperintahkan untuk melakukan hal tersebut sama sekali, ala wajhil khususi fisyam, dan terutama di dalam puasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, di dalam apa yang dia riwayatkan dari Tuhannya. Kalau Allah azza wa jalla, Tuhan yang maha esa bersabda, kullu amal ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Segala amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, karena itu untukku dan aku pahala. Wasiyamu junnatun, dan puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus yauma idzin wala yaskhab. Jika pada hari itu salah seorang di antara kalian puasa, maka dia tidak akan melakukan perbuatan kotor pada hari itu. Fa in sabahu ahadun au qatalahu, jika seseorang menghinanya atau melawannya, falyaqul, biarkan dia berkata, innimru'un shaimun, saya orang yang berpuasa. Wa fi hadza tawjihin nabawiyil karimi irsyadun ila sabri anir rozali wa tahalli bimahadil akhlaq. Dan di dalam bimbingan Nabi yang mulia ini adalah bimbingan bersabar terhadap keburukan dan meninggalkan keutamaan akhlak. Wa hadza yuhaqqiqu tisaran li asratil ata'i.
Hal ini mencapai kemenangan atas kekayaan. Ala syuhi itu memberi atas kelangkaan. Wal khairi ala syarri, dan kebaikan atas kejahatan. Wal fadilati ala razilati, dan kebajikan atas keburukan. Wa fitamun lin nafsi anil hawa, dan menyapi jiwa dari hawa nafsu. Wa fit tamasuki bil akhlaqi tazhirut bisurul ifati, dan di dalam ketaatan bagi moral kemenangan, kesucian dan kemurnian. Wa taharati ala syahawatil wa ghoraizi, atas keinginan dan naluri terungkap. Wa fi zakati tansyiatun lil fardi alal ata'i was-sakha'i wal birri wal ihsani, dan di dalam zakat melatih individu dalam memberi dan kedermawanan dan kebajikan dan kebaikan. Wa bittali yatarabbal muslimu alal qarni badalam minal bukhli. Oleh karena itu umat muslim dididik dalam kemurnian hati, bukan kekikiran. Wa alal ata'i wal ihsan, dan dalam sikap memberi dari kebaikan. Wa hadza yad'amu wa yunammi fadilat tattahi, hal ini mendukung dan mengembangkan keutamaan persaudaraan. Wa yad'amu rawabitul ulfati wal mahabbati, dan mendukung memelihara ikatan keakraban dan cinta. Wa yuhafizu 'alaiha, dan dia mempertahankannya. Wa qad rabatal haqqa tabaraka wa ta'ala i'ta'as shadaqati bil adabi wal akhlaqil islamiyati, dan Tuhan yang Maha Esa telah mengaitkan bersedekah dengan adab dan akhlak Islam. Bi an la yatsba'aha adam minal mu'tilil muqta, sehingga tidak diikuti dengan kerugian dan pemberi kepada pemberinya apa yang mereka keluarkan. Qala ta'ala, firman Tuhan yang Maha Esa berkata, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala adzalahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yazanun. Artinya yaitu orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan. Mereka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatsba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Artinya perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti Allah, maka Kaya lagi Maha Penyantun. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa fil ayati sabiqati tawjihun ila takhalluqi bil akhlaq,
Pada ayat-ayat sebelumnya terdapat tuntunan untuk mengamalkan akhlak yang baik. Hakil hamidati inda ilqa'is shadaqati, dalam bersedekah, bi an la yatba'aha ta'alun wa ta'dhimun lin nafsi, bahwa tidak diikuti dengan meninggikan diri, fa ijabun yaqudu ila tahaddusi bima a'ta bil manni, dan mengagumi yang mengarah pada pembicaraan tentang apa yang telah dia berikan dengan mana, wa huwa zikrun ni'mati ala ma'na ta'didilaha wa taqri'i, yaitu menyebutkan nikmat berarti menyebutkannya dan mencelanya. Jadi kesimpulannya itu bahwa puasa merupakan salah satu cara untuk melatih dan menumbuhkan diri agar dapat mengamalkan akhlak mulia dan kesabaran dalam ketaatan. Dan ditegaskan pula tentang pentingnya beramal dan kebaikan, serta pentingnya menghindari kesombongan dan pamer saat memberi, dan menegaskan pentingnya adab dan perilaku yang baik saat beramal, serta akibat negatif dari membanggakan amal saleh seseorang. Selanjutnya itu halaman 126. Biha mislu an yakula, dengan itu seperti mengatakan, qad ahsanti ilaika wa na'ashtuka wa syabbihahu, aku telah berbuat baik padamu dan membahagiakanmu dan sejenisnya. Wa qala ba'duhum, dan sebagian dari mereka berkata, al-munnu, mana, atahadusu bima a'ta hatta yablugha dzalika mu'ti fayu'diyahi, berbicara tentang apa diberikan hingga sampai kepada si pemberi dan merugikannya. Wa ammal adza fahuwal sabbu wat tasyaqqi, adapun bahayanya adalah mengutuk dan mengeluh. Wa huwa a'ammu minal manni, dan lebih umum daripada mana, bi anna manna juz'un minal adza, karena mana termasuk bagian dari bahaya. Lakinnahu nassa alaihi likasrati wa quwwa'ihi, namun disebutkan karena sering terjadi. Falman wal adza minas sifatil qabihati allati hadzara islamu minha, li'annahu yuridu tarbiyatal muslimi ala afdalil fadaili wa ahsaniha, kemanusiaan dan keburukan termasuk di antara sifat-sifat buruk yang diperingatkan oleh Islam karena ingin membesarkan seorang muslim dalam keutamaan akhlaknya yang baik. Li alla yajrahal mu'ti syu'ura akhihil muslimi wa karamatihi bima atahu wa tasaddaqa bihi alaihi, agar si pemberi tidak melukai perasaan dan harkat dan martabat saudara muslimnya adalah apa yang ia berikan dan sedekahnya kepadanya. Faida ma ta'ahadal mujtama'u hadhihi sifati bitatbiqi fa innahu yanshu'u mujtama'an kariman fi akhlaqihi. Jika suatu masyarakat menganut sifat-sifat tersebut dengan menerapkannya, maka akan tercipta masyarakat yang dermawan akhlaknya, audiman fi ta'awunihi wa ta'atufihi, besar dalam kerjasamanya dan rasa simpatinya. Wa qad rabatallahi tabaraka wa ta'ala ibtal sadaqati bihatainil khuslataini zamimataini qala Ibnu Katsiran, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkaitkan batalnya sedekah dengan kedua sifat tercela ini. Ibnu Katsir tersebut berkata,
ay la tabtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Maksudnya janganlah membatalkan sedekahmu karena bahaya. Kama tubtilu shadaqatu man ra'a bihan nasu wa azhara lahum annahu yuridu wajhallah. Sebagaimana batalnya sedekah yang dilakukan oleh seseorang yang melihatnya kepada manusia dan menunjukkan kepada mereka bahwa dia menginginkan wajah Tuhan. Wa innama qasaduhu madhun nasi lahu wa syuhratihi bisifatil jamilati liyashkura bainan nas. Dan pujilah dia dan memuliakan dia karena sifat-sifatnya yang indah agar dia disyukuri di kalangan manusia. Au yuqalu, atau dikatakan innahu karimun wa nahwa dzalika minal maqasidid dunyawiyati. Sesungguhnya dia dermawan dan mempunyai tujuan duniawi lainnya. Ma'a qata'a nazarihi an mu'amilatillahi ta'ala wa ibtiga'u mardatihi wa jazilu sawabihi. Kembali menutup mata terhadap urusan dengan Tuhan yang Maha Esa dan mencari keridhaan dan pahalanya yang melimpah. Wa fil haji aidon tansyiatun alal fadhailil khuluqiyati. Dan di dalam haji juga melibatkan pelatihan kebajikan moral. Li'annahu yatatalabu minal muslimi ayyakufa anisulukis sayyi asna'a hajihi. Karena mengharuskan dari seorang muslim untuk menahan diri dan perilaku buruk selama haji. In kana fi sulukiha i'wajazun, jika di dalamnya perilakunya bengkok. Qala, beliau bersabda, man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuk raja'a yaumi waladathu ummuhu. Barang siapa menunaikan haji karena Allah dan tidak melakukan perbuatan zina, maka dia akan kembali seperti hari ibunya melahirkan. Kesimpulannya yaitu menekankan pentingnya kebaikan, kedermawanan, dan kebajikan moral dalam Islam yang menyoroti pentingnya memberi tanpa menyebabkan kerugian atau mengharapkan imbalan apapun. Jadi teks ini juga menggarisbawahi pelatihan moral yang terlibat di dalam ibadah haji itu sebagai sarana untuk menyucikan diri dan menghindari dari perilaku berdosa. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.